menekankan bahwa pelatihan pada webinar pada malam hari ini itu mudah-mudahan dapat mengoptimalkan kuisis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian untuk mendukung juga proses kegiatan belajar mengajar seperti itu, nggih Bapak. Kemudian sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari tim kuisis Bapak Kuadri Hasul selaku koordinator kuisis Super Trainer Banua. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru dan kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sarafil abdiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat semangat nih Bapak Ibu sehingga kita bisa dikumpulkan Zoom ini untuk belajar bersama bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi sehingga kegiatan pembelajaran di dalam kelas makin menarik nih Bapak Ibu. Salawat dan taslim tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia terkhusus bagi yang beragama Muslim. Ini yang saya hormati Bapak Yuli Trianto. Gimana kabarnya Pak malam ini? Alhamdulillah baik Mas. Lama nggak jumpa Pak ya secara offline. Mas, ayo ke kota ke Pulau Sembilan loh. Kita mau ke Pulau Sembilan loh. Ya kebetulan agendanya yang Ah, tanggal berapa itu Pak ya kemarin? dua-dua. Kami rencananya dua-dua. Oh kalau 22 kemungkinan bisa nanti aja Pak. Iya, Saya iya. siap. Rame-rame Oke. ya. Oke. Karena itu bersamaan dengan di Kota Baru atau agendanya Ya, lain? dengan di Kota Baru. Oh soalnya kemarin tim Kopapten itu diajak tanggal Oh, yang tanggal 16, 13 ya. 16, Ya, 16, 16 Pak. 16. Distrik ada acara juga tanggal 16, tapi katanya juga mau. Kami diajak tanggal 16 Pak Kuadri, tapi pas ada acara tanggal 16 maju jadi tanggal 13. Kampanye tanggal 13 gitu. Nah, Oh saya siap, tanggal siap. 22. Karena kami Nanti tanggal 13 ada acara, kami milih yang 22. siap. Nanti tak calling-calling lagi Pak. Oke, oke. Ini ngomong-ngomong nih, acara BPMPO Award ada nggak di tahun bulan ini, Pak? Di Insya sekedar Allah informasi nih. ada dong, insya Allah. Siap. Oke, Oke, saya lanjut Pak, izin ya. oke, Mudah-mudahan yuk Pak silakan. Yuli, oke Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa Pak Yuli ini selaku Kepala BPMP Kalsel itu sangat support dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung eh, dalam dunia pendidikan. Oke, yang saya hormati selanjutnya para tim trainer, tim school trainer, Ibu Khairatun, Ibu Eka, Ibu Rati, yang menjadi tim teaching ya, tim trainer pada malam ini untuk mendampingi Bapak Ibu. Jadi pada malam ini nih, khas nih Bapak Ibu yang kita menggunakan akun belajar ID untuk menggunakan 18 tipe soal. Jadi kuisis ini manfaatnya sangat luar biasa dan ini sekedar informasi aja sebelum saya serahkan ke tim trainer. Jadi kuisis ini Bapak Ibu makin ke sini tuh makin berkembang, dulu cuma hanya beberapa tipe soal dan sekarang itu ada kita bisa membuat 18 tipe soal dan beruntungnya kita sebagai guru nih Bapak Ibu semenjak bulan Juni kemarin kita bisa menggunakan akun belajar ini sebagai akun premium. Nah, akun premium ini nanti akan disosialisasikan nih dengan teman-teman tim trainer nih Bu Tera atau Bu Eka sama Ibu Rati. Bagaimana cara menggunakannya nih? Atau jangan-jangan nih ada peserta nih. Saya coba minta respon, ada nggak yang sudah menggunakan fitur-fitur premium dari Quizizz nih? Saya kita kirim di kolom chat Bapak Ibu yang sudah menggunakan fitur premium dengan akun Belajar ID ini Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut nih. Halo, halo, mana nih? Kok sepi nih? Oh, sudah dari Pak Fahrullah sudah ya, mantap nih. Nah, jadi Bapak Ibu di Quizizz ini itu bukan hanya saja berbicara tentang bagaimana membuat soal atau membuat kuis secara online dan bisa juga dimanfaatkan dengan offline, mode kertas Bapak Ibu dan bagusnya di Quizizz juga ini itu bisa digunakan untuk membuat presentasi interaktif. Jadi kita melakukan presentasi lalu eh,
Itu kita bisa kayak sesi tanya jawab nih sambil presentasi, nanti ada slide selanjutnya kita bisa diskusi, bisa bertanya tentang apa yang sudah disampaikan. Ini sangat bagusnya. Dan nah, betul yang disampaikan oleh Ibu Dwi Kartini, kuisis ini sudah didukung oleh AI Bapak Ibu. Jadi kita bisa bikin soal dari link YouTube yang kita miliki ya, harus link YouTube kita ya bisa bikin. Jadi kita cukup ngupload file PDF atau apa namanya Google apa namanya Google dari Google Form itu bisa langsung dibuat soalnya Bapak Ibu. Jadi tapi sayangnya nih sayang nih malam ini cuma 18 tipe soal aja yang mau dijelaskan. Jadi kalau mau mengikuti selanjutnya, nah ikuti terus nih webinar yang dilaksanakan oleh Ibu Eka, Ibu Rati, dan Ibu Khairatun. Jadi gimana Ibu Khairatun tidak hanya sekedar malam ini aja kan? Jadi berseri nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai putus pada malam ini karena ini akan berlanjut terus. Dan Bapak Ibu, di setiap sesi nanti Bapak Ibu akan diberikan link ujian. Makanya jangan nanti sambil nonton nih lagi lu main HP atau ada yang tidur-tiduran, dilihat baik-baik, diperhatikan baik-baik. Nanti di bagian akhir nanti Bapak Ibu akan eh, maaf nih Bapak Ibu lagi batuk, eh, diberikan link ujian untuk mendapatkan sertifikat langsung dari Quizizz. Oke, selamat belajar Bapak Ibu, selamat berdiskusi. Semangat untuk tim trainer. Nah, itu saja sepatah kata dari saya yang sungguh sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Quadri Hasul selaku Koordinator Kuisis Super Trainer Benua atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pada kegiatan pada malam hari ini terlaksana dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kemudian selanjutnya acara inti pengenalan 18 tipe dengan akun belajar ID oleh Quizizz School Kami Trainer. sedang welcome. Materi pertama, materi pengenalan Quizizz dengan kelebihan menggunakan akun belajar ID sampai mencetak kuis dalam bentuk PDF oleh Ibu Ratih Puji Lestari SPD dari SMAN 4 Banjarbaru. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Semangat? Semangat Bu. Ya, Semangat ya. Alhamdulillah, semangat Bu. Ya, saya dari Banjarbaru, Bapak Ibu. Malam ini kita apa ya, Bu, ya meningkatkan kompetensi kita untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kali ini dengan kuisis. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, Bu, dengan kuisis. Nah, ini benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Quadri Hasil tadi. Banyak kelebihan yang hari ini ditawarkan oleh kuisis untuk kita. Apalagi gratis, apalagi banyak fitur-fitur yang disediakan untuk kita itu memudahkan sekali untuk kita mengajar di kelas, untuk kita melakukan improvisasi di kelas. Jadi kesempatan malam hari ini kami ingin berbagi Bapak Ibu, kita coba mengenalkan 18 tipe soal kepada Bapak Ibu dari kuisis, di mana 18 soal ini sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Yang sebelumnya kita kan mengenal hanya pilihan ganda. Kemudian nanti kalau mau dengan tipe-tipe yang lain kita itu harus mendaftar premium. Nah, yang terbaru dari kuisis ini hebatnya difasilitasi kita para guru di Indonesia, kita diberikan kemudahan untuk membuat soal dengan berbagai macam tipe. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita ya Bapak Ibu ya. Baik, saya minta izin untuk share screen sebentar ya Bapak Ibu.
Nah, jadi untuk saya, gitu Bapak Ibu, ini mengenalkan Quizizz dengan kelebihan akun Belajar ID. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin-kemarin lama belum akses Quizizz, masih ini ya, belum tahu ada 18 tipe soal. Tapi di malam hari ini kira-kira yang sudah mengakses dengan 18 tipe soal ini sudah ada belum ya? Boleh diberikan komentar di kolom chat Bapak Ibu yang sudah otak-atik nih sebelum ada pelatihan ini. Ada Bapak Ibu? Nah, ada sebentar. Cuma kepala geng nih sih. Belum ada. Yang lain Bapak Ibu ada? Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya ini kan dulu Bapak Ibu ya. Quizizz dengan akun Belajar ID. Dengan Belajar ID sekarang yang terintegrasi dengan Quizizz, kita ada benefit gratis yang diberikan oleh Quizizz. Yang pertama, kita diberikan integrasi dari akun Belajar ID dengan Quizizz ini, jadi kita bisa login Bu dengan akun Belajar ID kita. Kemudian kita juga yang kedua bisa diberikan akses konten-konten premium yang sebelumnya kita nggak bisa akses sebelum kita mendaftar ke premium yang kita harus berlangganan membayar setiap bulan berapa gitu ya Bu. Kemudian kita juga bisa menggunakan 18 tipe soal premium. Ini juga sebelumnya nggak ada Bu, Pak. Nah, setelah kita diintegrasikan akun Belajar ID kita ini dengan Quizizz, maka hari ini kita bisa menggunakan 18 tipe soal yang ada. Ini sungguh menarik Bapak Ibu. Saya sendiri sudah mencoba gitu ya di kelas dan ini sangat membantu saya gitu di kalangan SMA. Gitu. Kemudian juga di sini Bapak Ibu di benefit berikutnya di Quizizz yang baru kita bisa memasukkan audio dan video dalam soal atau slide. Jadi nanti kita bisa bikin soal dengan tipe jawabannya itu audio atau juga video di dalam Quizizz kita. Kemudian juga Bapak Ibu kita bisa mengadakan game dengan peserta sampai 500. Nah, ini luar biasa ini. Misalnya kita melakukan pelatihan, misalnya kita di kelas itu kita lakukan bersama-sama dengan beberapa kelas itu kita sudah terfasilitasi dengan kapasitas yang besar 500 peserta. Kemudian kita bisa menyelenggarakan game tak terbatas. Sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Dan ada yang menarik, yang paling besar ini manfaatnya untuk kita menyimpan konten tak terbatas. Nah, nanti kita bisa explore lebih banyak karena konten yang kita simpan itu tak terbatas, kita bisa dapatkan banyak benefitnya lagi. Nah, kalau dibandingkan dengan ini ya Bapak Ibu dengan Quizizz basic yang dulu sebelumnya itu kan kita seperti yang di sini terlihat Bapak Ibu. Ya, yang di sini Quizizz basicnya dulu kan hanya 7 tipe soal. Nah, sekarang kita dengan yang akun Belajar ID ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi ini sepintas dari peningkatan akun Belajar ID yang sudah diintegrasikan dengan Quizizz. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini bagaimana kita itu mengintegrasikan akun Belajar ID kita, gitu ya Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke Quizizz. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingin bertanya, apakah akun yang dipakai dalam Quizizz itu sudah menggunakan akun Belajar ID? Sudah? Sudah Ibu. Sudah semua? Kalau sudah ini enak lagi nih ya Bapak Ibu ya, kalau sudah menggunakan akun Belajar ID. Oke, berarti tidak perlu lagi untuk ini ya,
mengganti atau mengedit akun ya, Bu. Kemudian untuk mengedit bahasa kita juga bisa ambil nanti di setting. Nah, kemudian di quizzes langsung saja deh. Saya ini buka ke quizzes saya ya Bapak Ibu ya. Untuk saya, bentar. Nah, kalau kita menggunakan akun Belajar ID, kita menggunakan nanti di sini ada keterangan akun Belajar ID. Bukan lagi akun basic gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita untuk meregistrasi yang pertama ini, kalau sebelumnya sudah menggunakan akun Belajar ID, kita nggak perlu lagi registrasi atau kita mengedit akun gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penggantian bahasa nanti ada di pengaturan Bapak Ibu. Di pengaturan ini nanti, bentar. Nah, ini kan akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Nah, bahasanya di sini nanti bisa kita pilih bahasa yang paling mudah kita kuasai, tentu saja bahasa Indonesia, tapi kalau Bapak Ibu punya kemampuan di bahasa lain juga bisa, di sini banyak pilihannya. Ini untuk pengeditan bahasa dan juga akun Belajar ID. Nah, kemudian yang berikutnya untuk saya, bagaimana melakukan pencarian kuis dan mengedit kuis publik atau teleportasi. Mungkin Bapak Ibu juga ini sudah biasa melakukannya ya Bapak Ibu ya. Ini sebentar saya kembali lagi. Nah, enaknya di kuisis ini Bapak Ibu, kita difasilitasi untuk membuat kuis itu dengan sangat cepat. Seandainya pada waktu kita membuat soal itu dengan waktu terbatas, kita langsung bisa membuat dengan cara mencari kuis yang disetting secara publik atau membuat soal-soal yang sudah disetting secara publik bisa terlihat oleh kita. Nah, cara itu nanti kita melihat soal dari yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang lain, dan kita bisa mengcopy atau mengedit menjadi soal kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat baru atau kita langsung ketik di sini Bapak Ibu ya. Misalnya saya ini ya mencari soal ekonomi misalnya, karena saya guru ekonomi. Atau ada usul dari Bapak Ibu ingin mencari soal apa kira-kira? Soal apa Bu? Halo Ibu, soal anak SD Bu. Soal SD. Iya Bu. Apa Bu kira-kira soalnya? Misalnya IPAS ya Bu ya, IPAS tentang ekosistem. IPAS Tentang ekosistem. IPAS ekosistem. Nah, ini langsung saja kita klikkan Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul banyak sekali referensi soal-soal yang sudah pernah dibuat oleh guru-guru yang lain se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu kan luar biasa di dalam kuisis ini. Begitu kita klik seperti barang ajaib gitu ya Bapak Ibu ya, keluar dengan soal-soal yang banyak. Nanti di sini Bapak Ibu kita bisa lihat, kita bisa teliti dulu soal yang ada ini gitu ya. Apakah soal ini cocok dengan materi kita? Apakah soal ini sudah sesuai gitu ya? Kalau misalnya kita mau langsung ambil soal ini kita gunakan, ini juga bisa Bapak Ibu. Atau misalnya kita nanti mau edit. Nah, nanti kita ada caranya lagi Bapak Ibu ya. Misalnya di sini soalnya ada macam-macam nih. Soalnya ada yang kelas 5, ada 10 pertanyaan, ada ini rata-rata kelas 5 ya Bu, Pak. Nah, misalnya ini PH IPAS ekosistem. Ini soalnya sama nggak dengan yang 3 di atasnya? Kita bisa lihat dengan kita geser begini sudah berubah Bapak Ibu soalnya. Nah, kan ya, seperti ini. Kemudian kita teliti ke sebelah kanan. Di luas kanan kita lihat soalnya ini sudah sesuai atau belum. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, misalnya Bapak Ibu ini ada 10 soal, kita bisa langsung ambil soal ini. Kalau kita sesuai gitu ya Bapak Ibu, kita bisa simpan. Kita bisa simpan. Nah, seperti ini.
Atau misalnya kita eh, bisa mainkan Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita langsung ambil dari soal yang ada. Nah, atau misalnya Bapak Ibu kita mau jadikan ini nanti menjadi soal kita. Kita bisa menggunakan salin dan edit. Kalau salin dan edit, nanti ini bisa kita simpan sebagai soal yang juga kita membuatnya, gitu ya Bu ya. Nah, ini walaupun soal yang dibuat oleh orang lain, kalau kita salin dan edit, kita bisa menyimpan di perpustakaan kita. Jadi sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan, kita bisa eh, apa? Kita bisa menggunakannya kembali. Misalnya ini kita salin dan edit. Ini untuk teleportasi pertama. Nah, ketika salin dan edit seperti ini, otomatis 10 soal yang tadi sudah kita lihat dan kita anggap sesuai dengan eh, soal yang kita inginkan, nanti ini tinggal kita klik di pojok kanan, simpan ini. Nah, di sini soal IPAS dengan tema ekosistem ini otomatis akan menjadi milik kita. Eh, apa nama kita? Dan ini akan tersimpan di perpustakaan kita nantinya. Seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah sekali untuk kita melakukan teleportasi. Ini kalau kita mengambil keseluruhan soal. Nah, bagaimana caranya apabila kita ingin menambah dengan cara teleportasi? Nah, ini Bapak Ibu, misalnya dari soal 10 ini, kemudian kita merasa kurang. Nah, ini sebaiknya ditambah lagi nih, misalnya. Jadi 15 soal. Kita soalnya mencari saja di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada tanda apa kayak loop ini ya, cari di perpustakaan kuisis. Kita ketikkan tema yang kita inginkan tadi, misalnya ekosistem, IPAS ekosistem. Mumpung masih ada. Nah, ini misalnya dari soal ini kan tadi yang kita ambil ya Bapak Ibu. Kita melihat yang di bawahnya lagi. Di sini ada keterangan, di sini Bu, ada tambah. Tambah, ini nanti kita berarti teleportasinya per item soal. Persatuan soal, bukan secara keseluruhan. Misalnya, dari soal yang di sini ekosistem harmonis ya Bapak Ibu, kita mau menambah satu soal lagi yang ada gambarnya, yang menjelaskan tentang ekosistem. Nah, misalnya nomor 1 ya, apakah katak berkurang? Apabila katak berkurang, maka hewan yang akan kehilangan makanan dalam ekosistem tersebut adalah, nah ini ada tanda tambah ini, Bapak Ibu, kita bisa klik. Nanti otomatis akan bertambah ke soal yang tadi kita simpan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita tambahkan. Nah, kemudian kita tambah lagi soalnya yang kita anggap sesuai misalnya. Di soal nomor 6 nih, gangguan pada ekosistem dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh, nah misalnya ini. Nah, kemudian ini ada di bawah nih Bu Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Ini sedang kita teleportasi secara cepat di soal kita. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi soalnya. Nah, nomor 10 ini ya Bapak Ibu ya, pihak yang paling berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini kita tambahkan juga lagi. Sudah 3 pertanyaan. Atau misalnya ada tambahan lagi, 2 soal lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Sudah 4, 1 lagi. Oh, berpindah. Nah, ini. Tambah. Nah, sudah 5 ya Bapak Ibu ya. Kita simpan kuisnya lagi. Oh, ini anu tadi ya Bapak Ibu.
Bentar, tadi soal yang dibuat sebelumnya, oh di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kita edit dulu, maaf, ini tadi ada yang lewat langkahnya. Nah, ini menambah soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita tambahkan tadi soalnya. IPAS ekosistem. Ya, tadi di sini ya Bapak Ibu ya soalnya. Ini kita tambahkan satu-satu. Nah, ini soal tadi. Yang tadi di sini tadi soal yang asalnya 10 menjadi 11. Kemudian kita tambahkan lagi soal yang ini. Soalnya menjadi 12. Kita tambahkan lagi tadi. Nah, 3, 4, sudah 14. Nih. Ya. Nah, jadi soal yang tadi 10 kita ambil, kemudian kita ingin tambahkan. Nah, di sini soalnya sudah bertambah menjadi 15. Lalu kita simpan. Kita simpan. Ini menjadi soal kita. Nanti pengen dikurangi juga bisa, pengen ditambah lagi juga bisa. Ini cara teleportasi. Mudah sekali kita mendapatkan soal. Kalau kita tidak ingin membuat soal baru. Nah, kalau kita ingin membuat soal baru, nah di sini ada sekarang Bapak Ibu kan tadi ada disinggung soal AI ya Bapak Ibu ya. Membuat kuisis dengan impor lembar kerja, membuat dengan AI. Nah, Bapak Ibu kita kembali ke awal ya Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, membuat dengan AI tadi, impor dengan lembar kerja, itu kita buat baru di sini dulu Bapak Ibu. Nanti akan terlihat dari mana kita membuat dengan AI-nya. Kita klik yang di tombol buat ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita buat saja di penilaian. Nah, sekarang di Quizzes kita bisa membuat presentasi. Ini sudah lama Bapak Ibu, cuman sekarang ditingkatkan lagi. Ada video interaktif, ada analisis dan flashcard. Untuk malam ini kita fokus di pembuatan penilaian Bapak Ibu dengan 18 tipe soal. Nah, bagaimana kita membuat dengan AI-nya? Kita klik yang di penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu, hasilkan dengan AI. Nah, kita untuk membuat soal dari AI ini, kita bisa upload dari dokumen di Google Docs, kemudian dari situs web. Jadi misalnya kita ada situs web yang kita miliki, kemudian kita ingin buat soal, nanti bisa muncul dengan sendirinya, atau dengan teks Bapak Ibu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya, yang membuat dengan AI. Hasilkan dengan AI. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk unggah dari perangkat. Berarti kita mengambil dari laptop kita. Ada misalnya kalau kita buat dokumen, soal kita ada, kita upload seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengambil dari Google Drive. Misalnya kita sudah punya di drive kita soal-soal cadangan, soal-soal ini kita bisa masukkan. Kemudian kita juga bisa mengambil gambar nanti untuk soal kita. Nah, kemudian kita juga Bapak Ibu disediakan di sini untuk mengambil soal dengan perintah teks atau prompt. Kita untuk anukan perintah ya Bapak Ibu. Misalnya di sini saya ingin dibuatkan soal. Kira-kira ada ide Bapak Ibu ingin membuatkan soal apa ini? Matematika, Bu. Matematika.
Monggo Bapak Ibu untuk matematika. Soal matematika kelas 5 semester 1. tentang apa Bapak? Nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan. Berarti buatkan soal nilai bilangan tempat itu Bapak. Iya Bu, betul Bu. Nilai bilangan tempat kelas 5. Nah, jumlah soal kita bisa pilih Bapak Ibu. Mau 5 kah? 8 kah? 10 kah? 15? 14 di sini. 15. Nanti banyak sekali. Kita coba yang 5 saja ya Bapak. Iya, lanjut Bu. 5. Kemudian kelasnya kita pilih di sini. Jumlah soalnya 5. Kemudian mata pelajaran dan nilai yang kita inginkan di sini kelas 5. Ini apa lainnya? Matematika. Soalnya 5. Coba kita lanjutkan. Nah, ting, 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 ting. Nah, nanti di sini dikasih tahu lagi. Pilih hingga 10 subtopik. Kita ingin apa di soal yang kita ingin buatkan? Mengidentifikasi nilai tempat, membandingkan nilai bilangan, menentukan nilai digit, menulis bilangan dalam bentuk kata, menjumlahkan nilai tempat, atau mengurangkan nilai tempat. Atau nanti kita bisa tambahkan semuanya, boleh juga Bapak Ibu. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Tentang aja semuanya. Semuanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi soalnya 5, tapi ininya kita hasilkan kuis sekarang. Sangat mudah sekali sekarang dengan AI. Dengan kuisis yang sudah diintegrasi, ini memudahkan kita. Nah, otomatis Bapak Ibu soal yang kita buat dengan AI dapat sudah. Nah, soal nomor 1, kira-kira sesuaikah Bapak Ibu dengan kunci jawabannya juga? Apa nilai tempat dari digit 7 dalam bilangan 4782? Kunci jawabannya benar Bapak Ibu? Oh, Ibu, sesuai. Nah, sesuai. Tentukan nilai digit 5 dalam bilangan 3256. Ini sesuai tidak Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Sesuai apa tidak? Oh itu kenapa 5 ya? Tentukan nilai digit dalam bilangan 3256. Nilai digit 5. Gimana ini Bapak Ibu? Sesuai apa tidak Bapak Ibu? Kalau Sesuai, misalnya sesuai ya. Kalau kurang sesuai nanti kita bisa edit gitu ya. Ya. Kemudian yang nomor 3, jumlahkan nilai tempat dari bilangan 2134 dan 1456. Nah, apabila ini sudah sesuai semua Bapak Ibu, kita langsung aja bisa simpan. Simpan di sini. Nah, ini sudah tadi kita buat dengan AI. Misalnya kita perlu tambahan nih, kurang kita tambahi aja. Nah, nanti bisa dengan cara teleportasi kita kombinasikan Bapak Ibu di sini tadi di ininya. Kita edit dulu ya Bapak Ibu. Kita edit dulu soal yang ada 5 ini, kemudian kita teleportasi dengan tambahan. Uji pemahaman nilai bilangan. Nah, ini kan kelas 5. Nanti langsung muncul di sini. Nah, kan kita bisa nih. Banyak cari pilihannya. Sangat mudah sekali dengan kuisis. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi sayang apabila fasilitas yang sangat mudah dari kuisis ini tidak kita manfaatkan gitu ya. Nah, nanti kan kalau misalnya soal ibaratnya aplikasi ini harus digunakan online atau offline, nanti ada solusinya di kuisis ini. Kalau di perkotaan mungkin untuk urusan kuota itu mudah ya Bapak Ibu, tapi untuk di daerah yang di desa mungkin terkendala dengan jaringan, nanti kita bisa setting dengan cara offline seperti itu.
Bagaimana Bapak Ibu masih bisa diikutin ya? Ya, lanjut Bu. Oke. Kemudian ini jadi dengan AI tadi ya Bapak Ibu. Itu kalau dengan prompt ya, tadi dengan perintah. Bentar, saya kembali ke awal lagi. Nah, ini kita bisa menghasilkan AI dengan situs web. Misalnya kita cari web di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan saja misalnya di sini, kita tambahkan ya di layar kita. eh, misalnya Ruang guru, rumah belajar. ruang guru. Atau langsung kayak gini aja apa soal olimpiade. Biasanya kan ada seperti ini ya Bu ya. Olimpiade kita searching itu matematika matematika SD. Nah, misalnya dari sini aja. 40 contoh soal olimpiade. Nah, seperti itu. Di sini tadi hasilkan pertanyaan dari situs web atau artikel online. Masukkan URL. Nah, ini kita bisa masukkan URL. Kita ini saja, kita copy link yang ada di sini. Kemudian kita kontrol copy. Kita masukkan di sini, kita ini kan. Nah, jumlah soal yang kita inginkan berapa? Misalnya, jumlah soalnya 10. Kita klik. Ini kelas berapa misalnya? Karena SD itu sampai tingkat ke-6 aja misalnya. Kita hasilkan quiz di sini. Kita tunggu dulu untuk beberapa waktu. Nah, kita sudah dibuatkan soal. Ini soalnya berhubungan dengan Olimpiade Matematika di tingkat SD. Langsung Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Seperti ini. Jadi ini kita sangat dimudahkan ya Bapak Ibu sebagai guru itu. Sayang kalau tidak pernah digunakan. Jadi kita gunakan aja fasilitas yang kita dipermudah ini. Seperti itu. Jadi ini cara membuat soal dengan AI. Boleh dengan situs web, bisa dengan teks, bisa dengan YouTube bahkan. Kemudian di sebelah sini juga Bapak Ibu kita bisa menggunakan impor lembar kerja atau pertanyaan, baik berupa PDF, berupa Google Formulir, ataupun spreadsheet. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung coba seperti yang saya lakukan tadi ya, yang dengan AI. Atau saya kasih contoh nih Bapak Ibu, atau sudah ada yang pernah buat? Saya kasih contoh satu ya Bapak Ibu ya, yang menggunakan Google Form misalnya. Di sini saya klik. Nah, kita menggunakan yang dari Google Form. Sini, kita klik di sini. Impor dari Drive. Kita klik. Nanti akan dihubungkan dengan Google Form kita. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya, asesmen yang sudah saya lakukan, kemudian ada ulangan. Saya mau coba pakai yang ulangan aja, ulangan ekonomi yang sekarang mau saya gunakan di bisnis. Langsung aja nanti terpilih dari Google Form Bapak Ibu yang sudah ada, gitu ya. Kita langsung masukkan di sini. Misalnya tadi saya pilih di ulangan ekonomi. Saya pilih. Nanti otomatis akan terbuat soal yang kita. Nah, sangat mudah sekali. Soal yang asalnya tadi dari Google Form, dia otomatis berpindah menjadi soal kita yang ada di kuisis. Tinggal nanti kita simpan, kita bisa ambil di perpustakaan. Seperti itu. Baik, bisa diikuti ya Bapak Ibu ya? Bisa diikuti kan Bapak Ibu? Ini sangat memudahkan sekali ya Bu Ratih ya ini.
Luar Sangat, biasa sekali kuisis ini sebenarnya. sangat Sayang biasa. sekali Ya, kalau sampai tidak pernah otak-atik nih. iya. Dan apa tipe-tipe cara membuat soal kita tadi itu sangat sangat mengakomodasi kita ya dengan berbagai keperluan kita itu sebagai seorang guru gitu. Oke, Oke. insya Allah Ibu bisa Nah, dibuat. nah kemudian eh, kita kalau membuat soal dengan pilihan ganda, ini yang sederhana yang seperti biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Pilihan ganda, kemudian isian singkat, benar salah, jawaban kompleks. Ini langsung saja saya contohkan Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke penilaian. Nah, kalau dengan tipe soal yang seperti tadi, ini bukan dengan AI ataupun impor lembar kerja, kita bisa membuat dari awal di sini Bapak Ibu. Kita klik yang membuat dari awal. Nah, di sini Bapak Ibu 18 tipe soal yang ditawarkan oleh Quizizz dengan integrasi akun belajar ID. Dari pilihan ganda, isian singkat, pilihan ganda jawaban kompleks, kita buat di sini. Ini sudah biasa sekali Bapak Ibu lakukan. Nah, misalnya soalnya tadi misalnya ada yang ingin menyumbangkan soal Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu ingin dibuat soal apa nih? Atau Bu Hia, apa? Silakan. Apa ya Bu ya? Mungkin Sifat-sifat eh, cahaya Ibu, oh IPAS. nggih, sifat-sifat cahaya Bu, IPAS. Tidak Kelas cahaya. 5 ini. Nggih, monggo. Pertanyaannya Ibu, silakan saya ketikkan. Silakan Bu. Mungkin Apa pertanyaannya? eh, yang merupakan sifat-sifat cahaya, begitu ya Bu ya? Mungkin pertanyaannya, Sifatnya. yaitu gitu ya. Ya. Atau yang bukan Yang bukan merupakan sifat-sifat cahaya. merupakan sifat cahaya adalah gitu ya. Nggih. Apa jawabannya di sini? Pilihannya satu. Apa Bapak Ibu? Cahaya merambat lurus misalnya. Cahaya dapat dibiaskan. Nggih. Merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Oke. Kemudian Nih, pilihannya lagi. ada ini yang di kolom chat nih, pemantulan. Berarti cahaya dapat dipantulkan. Oh, Ya, dapat dipantulkan ya. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian di sini satu lagi apa kira-kira? yang Yang bukan berarti ya Bu ya itu. Ya, Cahaya Menyerap Bu, menyerap. menyerap Bu. cahaya menyerap. Nah, Pasti yang jawabannya bukan dah. jawabannya ini ya. Ya, Ini. Ya, langsung aja kita save question. Ini untuk yang biasa aja. Soal dengan pilihan ganda biasa. Kemudian tadi pilihan jawaban singkat. Gampang saja kita langsung isian singkat seperti ini. Apa kira-kira? Ada yang menyumbang soal Bapak Ibu? Silakan. Siapa misalnya Bapak Ibu supaya mudah ya. Siapa Nggih. nama presiden terpilih 2024 misalnya. Nggih. Nah, kan jawabannya di sini nanti anu ya, Bapak Prabowo begitu ya. Nggih. Prabowo gitu kan. Ya, Nggih. Prabowo mau gede. Nah, di sini kita bisa setting Bapak Ibu untuk jawaban ini. Apakah, nah ini ada pilihan. Apakah kata-katanya itu dipisah-pisah atau katanya itu langsung jadi satu. Misalnya kita mau terpisah nanti Kayak kotak-kotak otomatis aja terpisah. ya kan ini kita bisa pilih seperti ini. Nah, sudah misalnya nanti akan jawabannya begini Prabowo gitu. Nggih. Tulisan. Jadi kalau huruf apakah kalau huruf kapital itu jawabannya kalau nggak kapital salah Ibu ya?
Ya, Bagaimana itu, nah, Bu? nah ini di sini nanti kita bisa setting di sini juga. Kita beri alternatif jawaban kita ya Bapak Ibu ya. Nggih. Alternatif Nah, jawaban. Nah, ini abaikan kita itu bisa juga ya, ya, Bu ya. ya kita alternatif jawaban ini kita bisa kita ketikkan atau diabaikan juga bisa juga. Nggih. Oh iya. Misalnya, Nah, ini di sini misalnya kita mau persis harus huruf kapital kan tadi ya. Atau misalnya di sini kita mau mengandung, pokoknya ada kata Prabowo pasti nanti dibenarkan begitu misalnya. Kita ketik nggih. saja Prabowo. Misalnya begitu. Kalau mau yang persis di sini misalnya P-nya besar. Ini tinggal kita memberikan alternatif-alternatif saja. Lalu kita simpan di sini untuk pertanyaan yang jawaban singkat. Sudah dapat dua Bapak Ibu? Nah, kemudian bagaimana pilihan ganda jawaban kompleks? Tadi ya, benar salah dulu, benar salah. Kita bikin benar salah. Nah, untuk membuat soal benar salah, Bapak Ibu, kita menggunakan pilihan ganda juga. Misalnya, soalnya apa ya kira-kira untuk soal benar salah? Tadi, Monggo Bapak Ibu sumbang ide. Benar salah. Berarti pilihannya cuma dua ya, Bu ya. ya, Berarti benar kotaknya dan 4 salah. itu, Bu. Nanti kotaknya dihapus dua. Oh iya ya, oke. Nah, ini gimana ini Bapak Ibu ini soalnya kira-kira? Ada yang disumbangkan soalnya? Monggo. Apa ya? Cahaya, tadi soal cahaya. Cahaya bersifat menyerap. Dibalik aja pertanyaannya. Di sini Nggih. opsi jawabannya benar atau salah. Nah, seperti itu. Yang dua kotak jawaban ini alternatif kita hapus saja. Nah, otomatis ini menjadi jawaban benar salah, soal yang dengan jawaban benar salah. Jawabannya apa itu, Bu? Oh ya, jawabannya salah ya tadi ya. Salah ya, Bu ya. Nggih, salah. Jawabannya salah. Kita berikan. Ini untuk jawaban benar salah. Berikutnya di tempat orang jawaban jualan kompleks. ya itu madahi hati-hatilah di sini. Nah, untuk jawaban kompleks kita juga masih menggunakan soal di pilihan ganda. Tapi di pilihan ganda ada lebih dari jawaban satu yang benar. Kita pakai di sini. Misalnya soalnya apa ini Bu Dia? Atau Bapak Ibu yang lain silahkan. Lebih dari satu, Bu ya, jawaban yang benar ya berarti. Lebih dari satu. Apa ya? Apa Ibu ya? Adakah Bapak Ibu yang sumbang ide nih? Cahaya lagi deh, Bu. Tadi kan ada nih pilihannya ada banyak tadi. Ya. Yang termasuk sifat-sifat cahaya tadi berarti ya? Nggih. Yang termasuk sifat cahaya adalah misalnya tadi memantul, terus merambat lurus, Dapat dibiaskan. dapat dibiaskan. Tadi menyerap gitu ya. Nggih. Nah, berarti kan ini nanti jawabannya semua yang menjadi sifat-sifat cahaya. Ada berapa jawaban yang benar? Ada 3. Kita tandai saja. Ini sebelum itu kita beri, kalau di sini kan satu jawaban benar Bapak Ibu di ujung kiri, pojok kiri bawah. Nah, kita berikan yang beberapa jawaban benar. Nah, nanti otomatis kita harus menceklis beberapa jawaban yang benar. 1, 2, 3. Di bawah sini ya Bapak Ibu tadi ya tempatnya, satu jawaban benar untuk yang hanya satu saja, pilihan ganda. Berarti untuk yang jawaban kompleks ini, kita beberapa jawaban benar, kita ambil yang di sini. Nah, lalu kita simpan. Nah, beberapa tipe soal kita ini sudah dengan beberapa macam. Ada yang pilihan ganda, ada jawaban singkat, ada benar salah, dan juga ada cara jawaban kompleks. Nah, kita simpan Bapak Ibu. Nah, kita beri nama misalnya soal IPAS.
Terus mata pelajarannya pengetahuan alam misalnya, nggih. Kelasnya kelas 5 misalnya. Bahasanya Indonesia. Nah, untuk di sini Bapak Ibu, visibilitas ini kan dapat terlihat oleh umum atau tidak, terlihat oleh publik. Karena ini akun belajar ID kita difasilitasi oleh pemerintah, jadi kita ini settingannya otomatis terlihat oleh publik. Nanti guru-guru yang lain itu punya kesempatan yang sama seperti kita di awal tadi menteleportasi. Nah, guru-guru yang lain juga bisa menteleportasi soal yang kita buat. Kita nggak bisa menyimpan akun privat. Nah, di sini kalau akun terbatas, terus ini hanya untuk organisasi, ini ada tanda kayak petir ini di sini. Ini tandanya dia premium. Seperti itu. Tapi walaupun demikian, 18 tipe soal ini sudah apa Premium ya Bu ya, sudah sudah premium premium ada. juga. Iya, Iya, sudah premium, hanya beda di penyimpanan saja. iya. Kalau di penyimpanan premium yang benar-benar membayar itu kan kita eh, tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Tapi kan di sini kita guru itu kan berkolaborasi berbagi ya Bu ya. Jadi kita ya karena kita juga dapat dari orang lain, kita juga bisa memberikan kepada yang lain juga sama. Iya. Nah, di sini kita boleh tambahkan gambar atau tidak, ya nggak menjadi soal seperti itu. Langsung saja kita simpan misalnya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu biasanya kan tadi ya, kalau di daerah perkotaan mungkin nggak ada kendala sinyal, enak aja, misalnya ada proyektor, ada kuota, anak-anak HP-nya juga kuotanya ada gitu. Misalnya di daerah pedesaan kita nggak bisa nih, misalnya memberikan secara online langsung gitu. Nah, kita sebenarnya Bapak Ibu sudah difasilitasi juga oleh Quizizz, di mana kita bisa mencetak soal yang kita buat ini dalam bentuk bentuk soal yang tercetak gitu Bapak Ibu. Di mana Bu kita mencetaknya Bapak Ibu? Kita bisa download Bu soal yang kita buat ini misalnya 4 soal yang kita buat ini atau berapa soal yang Bapak Ibu buat, kita download saja di sini Bapak Ibu. Kita download seperti ini. Nah, di sini kan nanti akan jadi soal ulangan untuk anak-anak Bapak Ibu. Ada nama, ada kelas, tanggal berapa gitu kan. Kemudian di sini soal yang kita buat, anak-anak tinggal menjawab saja, kita sama seperti membuat soal ini. Ya, mau soalnya diacak setiap anak berbeda bisa, di sini ada pilihannya soal diacak. Nah, kan nanti ke anak yang lain berbeda, kita pas mau mencetak seperti itu. Kalau kunci jawaban jelas nggak kita berikan ya Bapak Ibu ya. Lalu kita bisa ke sini cetak dan unduh. Cetak dan unduh kita ambil di sini. Nah, ini soalnya bisa kita cetak. Nah, Bapak Ibu, apabila ingin menyimpan soal ini jadi bentuk PDF, soalnya nanti kita nyetaknya nggak harus sekarang, besok aja mumpung di rumah kita ngerjakannya mumpung di sekolah, besok kita print misalnya. Kita di sini kan di pilihan tujuan di sini kita bisa simpan sebagai PDF, Bapak Ibu. Simpan sebagai PDF. Nah, ini nanti akan tersimpan di laptop Bapak Ibu. Jadi besok ketika di sekolah, Bapak Ibu cetak itu buat ulangan bisa. Kita simpan aja, nanti ditaruh misalnya di file apa, misalnya di sini. Nah, kita simpan misalnya soal IPA Quizizz. Simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Luar biasa dengan Quizizz ini. Jadi, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita, untuk meningkatkan pembelajaran yang kita eh, lakukan kepada anak-anak kita. Dan di sini eh, kita sudah banyak sekali diberi kemudahan Bapak Ibu. Jadi ya, ayo kita sama-sama gunakan Quizizz ini. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada yang tadi bagian yang kurang jelas atau bagaimana? Sampai juga. Adakah Bapak Ibu yang kurang jelas nih? Nah, ini. Sepertinya ini sudah otak-atik semua nih Bapak Ibu nih. Ya sambil Iya, letak ya. iya. Iya. Baik, itu tadi untuk soal dengan berbagai macam tipe soal dari pilihan ganda sampai jawaban ganda kompleks ya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Hia mungkin untuk dilanjutkan ke soal berikutnya. Saya izin stop
share dulu nggih. Seperti itu. Baik Ibu Ratih, saya akan melanjutkan yang disampaikan dari Ibu Ratih tadi, memasuki ke soal tipe berikutnya. Saya izin share screen. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Ya, terlihat. Terima kasih. Kita akan lanjut ke teleportasi sudah. Sudah. Soal analisis. Saya screen aja Bu ya, lewat ini. Quizzes sebentar. الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكه. Terlihat nggih Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat, Bu. Tadi sudah sampai isian. Nah, sekarang ke jawaban di sini nggih. Ada esai, ada jawaban audio, jawaban video, gambar, kemudian ada syarat lepas, menjodohkan, penandana ini. Sekarang kita ke esai dulu Ibu, Bapak Ibu nggih. Jadi esai ini sebenarnya mirip aja dengan isian singkat. Nah, di sini. Bedanya hanya ini karakternya bisa sampai 1000 karakter. Pertanyaannya juga bisa kita buat misalnya dengan jelaskan begitu. Apa yang dimaksud dengan cahaya, bisa seperti itu. Di sini nanti siswa akan ini jawaban ini tidak bisa ini ya Bu ya, kuncinya ini harus sesuai gitu Bu ya, karena ini kan pengembangan dari apa yang siswa peroleh. Jadi kita nggak bisa menentukan jawaban tuh kalau sesuai dengan jawaban guru. Jadi kalau kita ini merasa itu betul, sesuai saja dengan yang kita inginkan, bisa aja kita anggap itu betul. Karena di sini sampai 1000 karakter, mungkin nanti akan siswa menjawabnya tidak sama persis dengan yang kita buat. Oke, di sini ada kalau jawaban ini misalnya kita mau bikin 10 poin karena dia agak lebih rumit dengan waktu yang lebih lama, mungkin 5 menit atau bagaimana, terserah aja sih, 3 menit. Kemudian kita simpan. Soal, kemudian yang kedua kita tambahkan lagi. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Kelihatan lah Bu. Kelihatan. Di tampilan, oh ya di tampilan saya ini agak ketutup gitu. Nah, kita tambahkan ke jawaban gambar misalnya. Nah, di sini. Misalnya gambarkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. dapat dibiaskan. Kemudian di sini bentuknya apa? Kanvas kosong. Oh, di sini
Nah, saya ini dua, Bu, nggih, perangkatnya yang satu nih kurang kelihatan. Oke. Ini cobalah. Jadi cobalah ini kita tes dulu Bapak Ibu. Kita mau bikin Gelas. gambar dulu misalnya gelas ya Bu ya. Nah, nih. Jadi nanti anak akan membuat seperti ini. Ini Pensil. kayu, pensil atau pulpen, nah, seperti ini misal. Nah, dia akan seperti melengkung gitu ya. Nah, ini tes aja ini. Ya. Kalau Jadi sudah anak-anak kita nanti save menggambar lagi. gitu ya Bu ya jawabannya ya. Gimana Bu? Anak-anak nanti jawabannya menggambar gitu ya berarti ya. Oke, berarti menggambar. Gambarnya ini namanya anak-anak ya Bu ya, asal kita merasa itu sesuai, nah berarti betul aja gitu. Ini mengoreksinya nanti manual ya Bu ya. Manual karena dia tidak ada ini Bu ya, yang tadi kan otomatis langsung ada Jawaban. berapa poin nggih. Kalau ini kita kebijakan Bapak Ibu guru saja. Iya. Kemudian jawaban video. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, mereka ini akan menjawab dengan membuka kamera. Jadi misalnya apa ya, nggih? Apa yang kalian ketahui tentang sifat cahaya merambat lurus. Misalnya, ya. Maka siswa akan di sini. Begitu dimainkan nanti ada kamera untuk dibuka. Jadi mereka akan menjawab secara langsung dengan gambar mereka nanti di sini. Berapa menit, berapa lama, mau 10 detik, 1 menit, atau 2 menit. Kita ambil aja misalnya 2 menit. Oke. Kita save. Respon ini respon tanggapan, ya, tapi di sini ada 10 menit juga. Kita samakan aja ya. Poinnya misal 10 juga. Oke. Kemudian tambahkan soal lagi, kita ke jawaban audio. Nah, hampir sama dengan yang tadi, siswa akan diminta untuk membuka mic ketika mereka ingin menjawab. Misal soalnya, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang cahaya dapat dipantulkan gitu ya. Ini kita main cepat aja. Nah, di sini mereka akan menjawab dengan membuka mic, misalnya 2 menit. Ini jawabannya biar enak nih siswa nggak terlalu terburu-buru. Jadi 2 menit. Iya. Kemudian tambahkan soal lagi. Kita akan ke menjodohkan ke awan kata ya Bu ya, awan kata kah? Kalau awan kata ini biasanya saya pakai untuk refleksi Bapak Ibu. Jadi perasaan kalian saat ini tuliskan gitu ya. Tuliskan perasaan kalian saat ini. Nah, di sini ini awan kata ini untuk refleksi misalnya yang mereka lagi senang nanti ada di situ. Kalau kita mainkan nanti macam-macam kata-kata yang muncul, senang, bahagia, sedih gitu. Ini tidak berupa poin, tidak berupa pertanyaan yang ada jawaban benar salah. Oke, kemudian tambahkan soal lagi.
ke menjodohkan. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu bisa masukkan gambar nanti dipasangkan dengan masing-masing kotaknya. Jodohkan berikut ini sifat cahaya dengan gambarnya. Nah, di sini ketik perintah cahaya ya dapat dibiaskan. Misalnya contohnya apa Bu, Bapak Ibu, atau di sini gambar bisa juga nggih. Di sini gambar, misalnya di sini pensil bukan, tambah lagi di sini misalnya. Ini bisa gambar. Kita cari gambar aja, cahaya-cahaya. Misalnya ya, ini kita open. Ya. Simpan. Nah, di sini misalnya kita dua saja di sini cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini misalnya cermin, di sini cahaya dibiaskan misalnya. Tapi ini terserah Bapak Ibu nggih, terserah aja karena kita nih waktunya nggak banyak jadi ambil jalan cepat aja. Ini ada lagi perintahnya. Kita save aja, tambah minta satu lagi ternyata. Kita ambil gambar lagi. Oh, misal penyakit mata. Nah, ini gangguan mah. Pelangi ya Bapak? Oh, enggak ada pelangi. Ya. Lihat. Oke, pelangi. Kita save. Di sini berarti di sini ganti dulu. Apaan Bu? Pelangi ini Bu? Cahaya apa ini? Cahaya Uraikan. uraikan. Oke. Di sini cermin. Nah, kita save. Itu nanti mainnya dicocokkan gitu nggih? Nanti kalau dibayangkan kan, nah ini cahaya dipantulkan. Oh, kita anu dulu. Belum jawabannya. Kita oh, gimana Bu caranya? Oh, ini dengan di bawahnya gitu ya Bu ya. Cahaya dipantulkan berarti di sini harusnya cermin. Oh iya. Iya. Cahaya dapat diuraikan di sini. Dan di sini berarti cahaya dibiaskan. Iya. Ya. Jadi pembuatan soalnya kita jawabannya nggak bisa kita ini Bu ya. Harus di bawahnya begitu. Nah, tapi soalnya nanti anak-anak harus apa itu? Memasukkan pernyataan dengan gambarnya begitu. Oke, tambahkan soal lagi. Seret lepas nih. Di setiap kita mau membuat ini, di sini ada tutorialnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat. Sifat cahaya
Dibiaskan. Ini yang salah ya, kita ambil aja yang benar dulu. Dipantulkan. Di sini diserap. Nah, misalnya ini dulu. Save. Berapa soalnya sudah? 7 soal. Oke. Lagi kah Bu contohnya Bu? Drop down belum ini nggih. Oh ini nanti sama Ibu Anu nggih, Ibu Eka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Soal Soal yang mana Bu? Belum saya nih. kalau anu dilanjut aja Bu, Ibu Ekanya ada anu Bu. Belum sih. Oh nggih. Masih ini ya. Nggih, lanjut aja. Nggih. Kita susun ulang. Coba kita susun ulang. Ini sambil ini Bu ya, kalau saya ini ada ininya miss-missnya itu tolong diingatkan. Iya, Susun iya. ulang berikut ini, misalnya di sini apa ya Bu ya ini kayak ini mengurutkan gitu deh. Iya, Eh, bahasa Indonesia Apa ya misalnya. Bu kalau nggih nih yang bisa nih yang pernah bikin soal ini nih. Ayo kita bikin soal susun ulang berikut ini. Misalnya apa Bu ya? Soal bahasa Indonesia biasanya kan diacak tuh kalimatnya. Oh iya betul Bu. Jadi susun ulang gimana Bu kalimatnya? Susun ulang kalimat berikut ini. Oke. Oke. Ya, misalnya di sini Budi Budi. eh, Pergi. Kenapa Bu? Sekolah pergi. ya, Sekolah. Di sini pergi ke ke nih masih ada toh dihapus. Bersepeda. Gimana Bu? sepeda. Pergi Bersepeda. Budi Atau pergi bersepeda ke sekolah bersepeda. bersepeda. Oke. Jadi nanti mainnya diurutkan ya Bu ya. Mana yang Ya, urutan pertama diseret ke sini. Nanti yang urutan kedua diseret ke sini. Begitu nggak? Bisa aja sambil dibayang-bayangkan gitu. Nanti coba-coba main Bapak Ibu. anu Nanti Bu, kalau nyasar pun, ini ya, ini ya, nggih. ini membuatnya langsung diurutkan Bu. Nanti dia otomatis akan teracak saat Oh ini. gitu nggih. Oke. Ya, Berarti Budi ke pergi gitu ke nggih. sekolah. Ke Pergi ke sekolah oh pergi. pergi. Pergi sama seperti tadi Bu ya. Berarti kita bikin benar, kemudian begitu Ya, main soal diacak. ya. Ke Gini Bu sekolah. ya. Ya, Oke. Jadi ini memang harus main dulu supaya tahu kita nih salah atau betul bikin soalnya. Oke, tambah lagi 8 ke drop down. Nah, drop down ini pilihan seperti apa Bu ya? drop down soalnya kurang lebih aja. Nanti ada kuncinya kayak di soal titik-titik gitu loh Bu. Berikut ini yang merupakan sifat cahaya kita. Ya gitu Bu ya. Ya, bisa. Misalnya merambat lurus berarti lebih dari 1. Ya Bu. Ya, lebih dari satu. Ini yang salah. Berarti ini benar. Kalau benar kita masukkan di sini lagi. Memantul. Ya, opsi salahnya ditambahkan Bu. Oke. Misalnya kita tambah lagi membiaskan. Tambahkan menyerap. Oke. Mengurai. Mengurai betul ya Bu ya?
Me- atau dibuang aja Benar. ya. Melebur, Benar. melebur. 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 Iya. Nah, Hmm. iya. Jadi ada tiga jawaban yang betul, dua jawaban yang salah. Jadi bentuknya seperti ke atas bawah gitu nggih. Jadi kita tinggal klik 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 mana yang Ya. betul nggih. Iya. Selesai, save. Oke. Ini soal berikutnya kita kemana Bu? Ke Penanda, penanda. Problem penanda. sudah, susun ulang sudah, syarat lepas sudah ya tadi ya? Sudah Bu? Sudah, Oke. penanda, penanda. Penanda. Ada gambar yang ditandai nanti Bu. Kita cari gambarnya dulu. Apa ya Bu ya gambarnya nih? Misalnya mata, yang menunjuk Boleh. mengkutunya mata mana kayak gitu. Pupilnya mana kayak gitu. Ini nggih nih ada. Nah, gitu ya Bu ya. Ya, Oke. Perlu ada keterangan atau kosong Bu? kosong aja nggak apa-apa. Kosong. Oke, kita gunakan. Nah, ini bisa juga dengan AI nih. Nah, ini ada ya Bu ya. Ya, Nah, ketik pertanyaan di sini. Kalau menggunakan berarti ini Bu ya. Nah, ya. Tentukan terus bagian yang bertanggung jawab memfokuskan cahaya ke retina. ini misalnya di sini. Mana Bu ininya? Apa Di, diseret kemarin ya? Ini kan dikasih, mainnya ditaruh sini gitu kan ya Bu ya? ya, ya. Mainnya nanti ya. Ini diseret gitu anak-anak nanti ke sini gitu. Nah, Ini benar Bu. Anu yang benar mana dulu dikasih tanda Bu. ya nggih, nggih. Ini benar sudah Bu, nomor 3 ini kan benar. Ya, Oke. ya. Terus kita Ya. Nanti kan kalau mau kalau nggih, anak-anak kalau anak-anak nggak mengklik yang tanda 3 itu berarti mereka nggak benar jawabannya kayak gitu. nggih. Iya. Tambahkan setidaknya dua Di, hotspot. di lainnya misalnya di nomor 7 kah, nomor 5 kah misalnya. Nomor berapa ya Bu? Ya, ini ya. Ini lensa yang mana sih lensa nih? Yang ini yang pupil ya Bu ya, ini ya pupil ya. Nomor 6 nih pupil bukan ya? Yang benar dikasih kunci Bu. Yang tadi yang ini salah loh. Gimana Bu? Yang nomor 6 itu benar juga Kak Bu? Salah Bu. Dikasih yang aja. Ini Merah. yang benar nomor 3 Bu. Ya, berarti yang 6 tadi dibuletin aja. Nah, kayak gitu aja tapi nggak usah dianu. Lagi, tambah lagi di mana Bu? Gimana Bu ini? Yang kasih lagi di nomor berapa misalnya di nomor 7 kah, nomor Ini tadi mau saya kasih nomor 6. Ayo ya ini Bapak Ibu. itu di nomor 6 kan. Berarti kan nggak benar, nggak usah dicentrang. Di nomor 7 Nggih. 5. Ayo yang pernah main ini, saya kemarin main ini cuma di nomor nggak 7 bisa Bu. Dikasih nggih. lagi bulatan lagi nomor 7. Ini nambahkan pertanyaannya, ada yang tahu tambahkan penjelasan jawaban di sini atau bagaimana ini? Kak, di save, Mengganti jawaban? Pon, di save gitu Kak. di save dulu ya Bu ya. Ya. Jadi nanti kalau anak anukan di nomor 6 kan dia salah. Ini harus ke nomor 3. Kalau anak gini Bu, kalau anak memilih yang lain nih kira-kira gimana? Yang pernah Harus main nih. ditambah tadi bulatannya Bu. Oh, berarti semuanya harus diberi tambahan ya Bu ya. Jadi buleti gitu ya. Kita Ya, buleti aja semuanya jadi jawaban coba salah ibu. gitu ya. Nah, Nah, ya.
Tapi yang dikasih tanda jawaban satu aja. Nggih. Jadi mereka kalau micik di nomor-nomor selain nomor 3 berarti salah. Ya. Itu nggih Bu ya? Ya. Berarti yang ini tadi dibuang. Ya. Sepuluh soal sudah Bu? Gambar berlabel. Penanda tadi sudah, gambar berlabel dulu. Kita coba soal yang sama. Oke. Nah, ini memikirkan lagi AI ini bisa kita gunakan atau bisa juga kita klik di sini. Bagian mana? Itu bisa dipilih di AI-nya, Bu. Nggih, bisa, Bu. Yang ditunjukkan nomor 2. Nah, kalau saya ini kemarin nggak pakai AI, Bu, jadi agak-agak ini. Nanti bisa dibantu kalau saya salah. Digeser ke bawah, bisa nanti soal-soalnya. Nggih, bisa. Nah. Jadi ini per kotak. Misalnya kita pilih nomor 6 menggunakan. Nomor 6 itu apa? Nomor 6 itu apa itu? Apakah lensa? Apakah pupil? Nomor 6 nih. Lensa kayak Bu ya? Bapak Ibu ada yang tahu Banyak. Bu, nomor 6 tuh? 6 lensa, pupil, atau kornea? Atau iris? Nah, yang putih-putih itu apa ya? Ya Bapak Ibu, yang putih-putih ini di depan nih masanya ada iris, lensa. Kalau di belakang retina gitu. Kita ambilkah retina aja ya? Contohnya lensa aja Bu, udah. Lensa Lensa aja aja. Bu ya, contoh aja ya. Kita dari sini ya ngambilnya. Ini tadi ya. Iya. Lensa. Iya. Mana sini ya? Iya. Itu ya? Ya. Iya. Lagi Bu, ada lagi retina. Retina sini. Itu ya. Oke, retina sini atau di sini? Ayo Bapak Ibu, di sini atau di sini? Contoh aja, contoh. 3 aja Bu. 3 aja ya, Bu. Ya. Oke. Kemudian sklera ini kayaknya selaput nih. Selaput nih. Anggap aja di nomor 8 gitu. Oke. Saraf optik, makula, koroid, iris. Iris ini di nomor berapa, Bapak? 7, 5. Ini beda tipis nih. Anggap aja 5. Oke, anggap aja 5. Saraf optik anggap aja ini gitu. Makula, koroid. Ini banyak nih. Kornea anggap aja di nomor 7. Ini ya. Ini nih saya ngarang aja nggih. Jangan diikuti kalau salah. Ya, ini sudah nggih. Nah, sudah selesai nomor 9 nih nggak ada berarti ya. Sisa 1.
Ya, kurang lebih seperti inilah nanti kalau kita bikin soal. Oke, lanjut Ibu atau sudah Lanjut, lanjut lagi, Bu. lanjut lagi ke mengkategorikan? Ya. Ya, kita coba mengkategorikan. Nama kategori. Misalnya apa nih? Soal hewan apa? Herbivora, karnivora, omnivora, gitu misalnya. Herbivora. Oke. Kemudian di sini Herbivora. omnivora. Karnivora. Di Ya, sini apa, Bu? nggak usah dibuat. Bisa. Oke. Opsinya Nah, ini misalnya bisa gambar hewannya atau apa? bisa juga tulisan aja ya, Bu ya. Ini harus sesuai, Bu ya, di bawah dengan di atas nih ya. Ya, betul. Sapi. Tuh. Ini Kucing. omnivora misalnya. Macan. Macan. Apa, Bu? Apa, Pak? Macan. Omnivora. Macan. Macan. Omnivora itu semuanya ya? Makan Oke. keduanya. Kucing. Kucing. Iya. Kemudian Macan. karnivora macan. Nah, begitu. Ini harus sesuai dengan jawaban. Tapi mainnya nanti pasti diacak. Oke. Selesai. Nah, ini untuk yang mengkategorikan. Oke. Ini soal ini Bapak Ibu bisa otak-atik, bisa explore lagi, nggak apa ya, nggak harus seperti ini karena ini cuma contoh aja. Intinya semakin mengeksplor itu akan semakin banyak wawasan ya Bu ya, makin tahu nih oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini seru nih gitu. Kita bikin soal satu gitu, merasa sudah pernah dimainkan ke anak-anak lalu ketagihan ya Bu ya. Bikin soal lagi variatif gitu. Jadi kita ini aja apa berimajinasi bagaimana kira-kira anak nih ketika main kayak ini pasti seru deh gitu. Sekali, Bu. Oke. Kita simpan sama dengan Ibu Ratih tadi caranya. Oke, kuis misalnya IPAS. Kelasnya 4 misalnya bahasanya Indonesia. Kalau Inggris nanti soalnya berbahasa Inggris ya agak kesulitan nanti. Oke, seperti itu. Soal-soal ini juga bisa dirubah ya Bu ya, jadi bahasa Inggris kalau kita mau bikin soal ini jadi bahasa Inggris untuk guru bahasa Inggris misalnya sangat sangat membantu sekali, nggak usah memikirkan kata-kata ininya ya Bu ya, kosakatanya ya. Dia otomatis di sini ada tindakan AI, ganti perbaiki. Kalau bahasa kita nih kurang sip nih, perbaiki aja kesalahan tata bahasa, ganti ubah ke skenario dunia nyata. Jadi dengan dunia anak-anak. Nah, di sini terjemahkan ke bahasa ada. Pokoknya Bapak Ibu main explore aja deh gitu ya. Kalau kita mau ngulik-ngulik-ngulik nih, nggak cukup waktunya. Bisa, sudah Bapak Ibu, nggih, ini cukup. Ibu Eka sudah siap kah, Bu? Iya. Ibu Eka, bagaimana Bu Eka? Ibu Eka nanti menjelaskan ini langsung ke untuk ini Bu ya. Apa? Teknis. Pelaksanaan uji kompetensi. Ya. Teknisnya ya Bu, ya enggak. Oke, saya izin stop share. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah belajar membuat 18 tipe kuisis, tapi ada yang belum ya tadi, ada yang belum rumus matematika tadi ya. Untuk rumus matematika, Bapak Ibu, mungkin di sini ada kan Bapak Ibu guru matematika yang di SMP atau SMA mungkin untuk penggunaan apa kurva samaan gitu nggih, samaan. Mungkin saya slide share dulu ya, share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Nggih Bu, nggih. Bentar. Nah, untuk yang respon matematika ini Bapak Ibu nanti ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan mengetik berbagai persamaan di sini misalnya soal apa ya?
soal apa ya Bu? Ya kira-kira saya bukan guru matematika Bang. Jadi Nggih. ada ini adakah Bias, Bapak Ibu yang guru matematika di sini? biasanya tuh X gitu Bu ya. Ya X, Y Dah apa? dalam kurung X tambah Y tutup kurung akar X kuadrat gitu kuadrat biasanya. Nah, nggih Bapak, monggo Bapak. X kuadrat. plus Bentar. 5X. X kuadrat. Ketik X, Kuadratnya. X dulu nggih Mana X kuadrat. kuadrat Sebentar Bapak. Yang A, Pak. Bu, yang A di ujung nih. Di ujung kanan, terus ke kanan enggak? Di Yang kalkulatornya. Bukan A yang di kalkulator, Bu. sini. Yang A, X itu huruf A ada kecil. tanda duanya itu. A kecil, Oh Bu. iya ya. Iya, ya, nggih. Nah, A. X Hanya, kuadrat. Bentar. Kok nggak anu ya? coba klik, Bu. Mau enggak? Enggak mau, Bu. Nggak mau. Oh, pian ke anu gini, Bu. Rumusnya di atas ini, Bu. Yang di atas kotak kalkulator itu kayaknya. Yang di atas ini, Bu, yang di Enggak, coba. atas. Enggak, ya. Itu pian klik X ya. Oh gini. Di anu kan Nggih. di sini. X Nggih. kuadrat Ya. ditambah berapa kira-kira? Ada Y, 5X. Pak. 5X. 2Y. 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 5X. 5X ya udah oke. 5X. 5X. X. Nah gini ya Bapak Ibu. Sama dengan 5X plus Y, Bu. Plus Y, Bu. Tambah Ditambah Y lagi. 6. ditambah 6. Sama dengan 0. Sama dengan Sama dengan 0. Ini ya. G. Nah, ini persamaan matematikanya ini Bapak Ibu. Eh, ini langsung disimpan ya Bapak Ibu ya. G. Ini Bu di sininya diberi misalnya hasil dari gitu mungkin. Diketik di pertanyaannya tuh Bu. G di situ. Enggak mau Bu ini di sini. Bentar. Tadi apa mana? Kok hilang? Iya, Hasil dari hilang. gitu Bu. Bentar. Enggak, hanya kok nggak mau ya keyboard saya. Aduh. Di sini Bu mungkin diklik pertanyaan itu kah mungkin Bu. Di situ khusus persamaan mungkin. Saya juga nggak pernah pakai soalnya bukan guru matematika. Tadi Ya. X Nah, di situ kuadrat persamaannya mungkin ya. ya. X kuadrat plus X udah ada. Plusnya ke bawah dulu Bu. Ya. Anunya kursornya. Nah, ini plus ditambah ininya nggak usah ini tadi. X kuadrat 5X 5X plus Y plus sama dengan 0. Y Tambah 6 sama dengan 0. 6 Oh iya. Ya, sama dengan 0. dengan ya. Coba langsung kalau langsung di save aja Bu, langsung di save question tadi. Misalnya. Bentar. Misalnya hilang lagi. Iya, Iya. saya akan Dia nggak mau di copy deh kayaknya itu. Iya. Oke. Oke. Ibu, yang di kalkulator itu untuk jawabannya, Ibu. Untuk jawabannya, berarti di sini dianukan ya, Di Pak ya? kalkulator itu untuk jawabannya, Ibu. Ini guru matematika nih, Bapak Fahrullah Iya, nih guru kayaknya. matematika. Sering Saya pakai nih. guru SD ini saya. Oh, guru SD. Tapi pernah pakai Pak ya? Ya, pernah sih sedikit. Oh iya. X kuadrat. Nggak bisa ya, no, anunya ini ya. Kuadratnya Ibu ya? Iya, kalau di sininya. X kuadrat ditambah sebentar. Ditambah ini tapi kunci jawabannya nggak bisa ini nanti. Ditambah 5X ditambah 6 sama dengan Ini jawabannya apa harus persamaan Pak Fahrullah? Atau bisa hasilnya, misalnya hasilnya 9 gitu. Gimana ya? Yang pernah pakai nih. Ini berapa fungsinya ini? Langsung hasilnya itu Pak Sulistri yang tahu itu. Oh, berarti ketiknya 9 gitu misalnya Bu. Gitu kah? Bukan kayak gini aja. Gitu kah Pak?
Ini untuk soal matematika ini karena apa kita tidak ada yang guru matematika ya Bapak Ibu untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi ya kira-kira membuat soalnya untuk persamaannya di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita Iya. simpan dengan kunci jawaban misalnya 9 atau berapa kayak gitu. Kita X simpan. sama dengan 2 dan 3. X sama dengan Sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Dan Koma. 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 Nggak mau Pak. Oh ya, beri Spasi jarak tadi, Pak. dan. Nggak mau Pak. Nggak Dan mau. yang Ini Atau khusus anu, Pak. khusus Khusus ini anunya aja, aja. kalkulator aja itu. X sama dengan 2 gitu Pak ya. ya wes. Masukkan. Nah, ini untuk apa soal matematika yang tadi yang ini tadi ya Bapak ya respon matematika. Nah, untuk grafik tadi Bapak Ibu ini yang menggunakan ini kuadran. Saya juga kurang mengerti Bapak Ibu untuk soal matematika dengan persamaan linier, dengan eksponensial, dengan poin. Ini Kira-kira nanti kelas berapa ya, Bu? Ya, ini SMP atau SMA mungkin ya yang biasa menggunakan ini. Nah, karena kita tidak ada pengalaman untuk mengajar matematika, Bapak Ibu nanti mungkin untuk SMP. matematika. Oh, SMP, nggih. Coba Bapak, gimana Bapak contohnya Bapak yang sudah pernah pakai berbagi dengan teman nih. Titik koordinatnya, Pak. Titik ordinatnya kita ambil yang mana nih? Linear, kuadran, atau apa nih? Atau Grafiknya. gini, untuk matematika nanti diserahkan untuk guru matematikanya saja langsung mencoba ya Bapak Ibu Oh, ya. nggih, ya, Ya, betul karena itu. kita tidak ada mengajar matematika seperti Nggih, itu. Ya, nggih. ya Bingung asal nanti tahu ya, Bu aja. ya. Bingung kayak tadi. Ya, Ya, langkahnya kira-kira aja, Bu, yang penting. Langkahnya Nggih, aja. ya nggih. seperti itu tadi kira-kira Bapak Ibu untuk mengerjakan 18 tipe soal dengan berbagai macam soal yang sudah disediakan ini luar biasa. Jadi kita bisa apa ya kayak eh, buat aneka macam pertanyaan lah intinya untuk anak-anak kita. Jadi nggak bosan pilihan ganda aja terus. Kita bisa dengan seret lepas, menjodohkan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi untuk 18 tipe soal yang kita kerjakan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di rumah atau mungkin saat ini juga sedang mencoba. Nah, berikutnya nanti kita untuk bisa melanjutkan dengan explore ke kuisisnya langsung. Masih banyak sebenarnya Bapak Ibu yang tadi kita akan kerjakan. Cuma kita terkendala waktu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa sampai selesai. Nah, berikutnya untuk penjelasan tentang bagaimana kita untuk mendapatkan sertifikat langsung dari kuisis, karena dari kuisis ini kita difasilitasi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat yang bisa kita gunakan untuk upload di PMN, seperti itu. Atau setidaknya menjelaskan bahwa kita punya kompetensi untuk membuat aneka macam soal di kuisis. Nah, berikutnya mungkin kepada Ibu Eka, saya beri kesempatan. Monggo Ibu Eka. Berarti suaranya belum terdengar, Bu. Masih di mute ya, Bu ya? Suara saya Belum. sudah terdengar? Nah, Nggih, sudah Bu. Nggih, sudah. Terima kasih. Mungkin sedikit akan saya tambahkan tadi dari Bu Rati mengenai soal respon matematika ya tadi. Itu berarti anak-anak yang menjawab bisa melampirkan gambar. Kan biasanya kalau soal persamaan itu kan ada langkahnya ya. Kita mengerjakannya mungkin seperti itu ya. Bapak siapa tadi yang membantu untuk membuat soal? Jadi ketika anak-anak menjawab itu tidak hanya langsung jawaban hasilnya saja gitu ya, akan tetapi mereka bisa mengunggah gambar berupa langkahnya, mungkin ya persamaannya, bagaimana cara mereka mendapatkan hasil tersebut gitu. Jadi di bawah itu tadi ada menu kita aktifkan, jadi mereka siswa bisa menambahkan gambar yang mana mereka cara pengerjaannya seperti itu. Saya tambahkan sedikit ya Bu Ratih ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, di kolom chat sudah dibagikan link microsite dari kami Bapak Ibu. Nanti di sana Bapak Ibu silahkan buka, saya akan jelaskan.
Izin sharing dulu ya. Hmm, Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, baik. Jadi link yang dibagikan oleh Bu Rati di kolom chat ini adalah link Microsoft-nya. Nanti Bapak Ibu silakan dibuka. Di sini menunya ada link Ujikom, ada 3 ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita kolaborasi. Ada link Ujikom saya, terus punya Ibu Hieratun dan juga Ibu Ratih. Ini ketinggalan nama Bu Ratihnya ya, yang paling bawah yang kode 1207. Lalu di sana ada menu presensi kehadiran, materi pelatihan, dan WA Group. Nah, Bapak Ibu mungkin kebingungan bagaimana kami menentukan mana yang termasuk di link Ujikom saya, link Ujikom Bu Hia, dan juga link Ujikom Bu Rati. Uh, Nanti Bapak Ibu akan saya bagi, jadi ya menurut abjad. Yang pertama, untuk link Ujikom saya dengan ID pelatihan Heki 1214, nanti itu adalah Bapak Ibu yang masuk dalam abjad dari A sampai I ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk nanti Bapak Ibu yang namanya termasuk dalam rentang abjad A sampai dengan I, nanti memilih link Ujikom dengan ID pelatihan atas nama saya di sini. Selanjutnya, untuk link Ujikom ID pelatihan PK 1209 atas nama Ibu Hiratun, nanti adalah Bapak Ibu peserta dengan nama yang dalam rentang abjad J sampai dengan R. Ya, dari J sampai dengan R. Dan yang terakhir adalah link Ujikom dengan ID pelatihan PK 1207 untuk Ibu Rati. Itu adalah abjad Bapak Ibu yang memiliki nama dari abjad S sama dengan Y. Gitu. Saya akan buka di sini misalnya. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu, tapi nanti isinya sama. Baik itu punya saya, punya Bu Rati, maupun punya Bu Tia, isinya sama. Bapak Ibu memilih terlebih dahulu kita baca dulu ya Bapak Ibu ya. Kita literasi di panduan ujian peserta pengimbasan. Nah, di sini ada nama lengkap Bapak Ibu, jangan sampai salah. Nanti nama lengkap Bapak Ibu di sini boleh menggunakan detail, boleh juga tidak ya Bapak Ibu ya. Terus nama instansi, nama sekolah Bapak Ibu, tanggal pelatihan adalah tanggal hari ini, nomor handphone Bapak Ibu yang aktif, yang ada WA-nya, terus narasumber. Nah, narasumber ini berdasarkan klasifikasi tadi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang termasuk di huruf abjad A sama dengan I berarti untuk narasumber atas nama saya. Terus untuk email Bapak Ibu di sini silahkan diisi boleh menggunakan akun belajar ID atau menggunakan Gmail. Nomor NPSN, Bapak Ibu pastinya tahu ya NPSN sekolahnya. Atau mungkin kalau saya tidak memiliki NPSN, boleh Bapak Ibu mengetik angka 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk tanggal sertifikat di sini adalah tanggal hari ini juga ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengisi pada hari ini. Kalau Bapak Ibu mengisi besok, misalkan berarti tanggalnya besok gitu ya. Tapi usahakan 10 berarti tanggal 10, tanggal 6 ya Bu ya berarti kalau besok. Belum hari Jumat gitu ya. Belum hari Jumat ini tanggal hari ini tanggal 5 ya. 5, 6, 7 berarti ya. Sebelum tanggal 10. ID pelatihan seperti tadi, kalau narasumbernya saya yang dipilih berarti ID pelatihannya yang 12-14 gitu ya, sesuaikan. Untuk materi pelatihan adalah di sini dengan jenis 18 tipe soal. Ya, mana udah. Lalu kita akan masuk ke halaman kedua, nanti setelah Bapak Ibu lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi sebentar. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh ini ya. Oke.
Kita akan lanjut ke linknya langsung saja Bapak Ibu. Itu tadi di halaman awal. Nah, setelah Bapak Ibu membaca panduan, Bapak Ibu pilih ke ujian pengimbasan. Nah, ini tadi halaman yang pertama ya Bapak Ibu ya. Di sini saya praktekkan, misalnya saya mengisi nama saya. Oke, nama instansi. Tanggal pelatihan. Nah, nomor handphone. Nah, untuk narasumber, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu boleh mengetikkan supaya lebih cepat karena kalau Bapak Ibu scroll ke bawah terlalu lama, diketik saja yang tadi termasuk di A sampai I itu adalah nama saya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih. Kalau yang Ibu siapa tadi? Ibu Ratih ya, Ibu Hia ya. Kalau Ibu Hia berarti Bapak Ibu boleh diketikkan Hia Rotun Nadifah. Nah, di sini dipilih gitu ya. Misalkan saya pilih punya Ibu Hianya. Atau yang Bapak Ibu dari abjad S sama dengan Y itu adalah Ibu Ratih. Nah, dipilih Ibu Ratih, Puji Lestari, maaf Ibu. Untuk email, misalkan saya pakai akun belajar. Gmail biasa boleh ya Bapak Ibu ya. Tidak harus akun belajar ID. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki akun belajar ID akan lebih baik lagi. Nah, MPSN kalau tidak hafal atau memang tidak ada, Bapak Ibu boleh tuliskan angka 1 sampai dengan 8. Tanggal sertifikat kita isi saja tanggal hari ini. 5 November, ID pelatihan punya Ibu Hia tadi, Ibu Rati 1207 ya. Oke, Bapak Ibu ketikkan saja nama 12 Eka. Oh, betul. 12. Benar ya Bu? 1207 gitu aja ya Bu Rati ya. Ini Ibu ya. Oke, nah muncul dipilih ya. Terus untuk materi pelatihan ini adalah yang kedua, yang bagian B. Mengenal 18 tipe soal puisis dengan akun belajar ID. Nah, ya. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, nanti Bapak Ibu jawab masing-masingnya. Gitu ya. Untuk 5 pertanyaan ini, dari sistem yang disediakan oleh Quizzes, mereka tidak menerima jawaban salah. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, 5 pertanyaan ini jawabannya harus benar semua untuk dapat disubmit. Ya, jadi Bapak Ibu nanti jawab. Nah, setelahnya di halaman terakhir, Bapak Ibu akan mendapatkan halaman yang seperti ini. Nah, ini ya. Menurut Anda, hal apa yang membuat kuisis sangat tepat untuk digunakan di kelas Anda? Nah, Bapak Ibu di sini silakan mengisi pernyataan Bapak Ibu dan jangan copy paste dari ChatGPT atau Gemini ya Bapak Ibu ya, karena sistem membaca di sana kalau misalkan itu hasil dari copy paste dari ChatGPT atau Gemini. Nah, kalau misalkan gimana saya sudah isi tapi masih tidak bisa disubmit jawabannya. Itu berarti jawaban dari Bapak Ibu kurang banyak atau kurang memadai gitu ya. Nah, yang terakhir untuk password di sini adalah passwordnya sama, yaitu Quizzes keren.
huruf kecil semua disambung ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita infokan. Itu mengenai cara Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan kita pada hari ini. Seperti itu. Sampai di sini, Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas untuk cara mendapatkan sertifikatnya. Atau ada yang sudah langsung praktek. Trainernya siapa tadi, Bu? Kenapa, Bapak? Trainernya. Oh, trainernya. Trainernya Bapak ini atas nama Pak siapa? Halo, Istri Bapak. saya, Bu Eni, istri saya. Oh Ini iya, Suryaningsih. Bu. Iya, iya, istri saya. Oh ya, atas nama Bu Heni Suryaningsih ya. Nah, Iya. Bu Heni ini termasuk ke dalam trainer yang A sampai I gitu ya. Berarti dengan uji kom yang punya saya atas nama Eka Rahmayantina Utami. Oh iya, iya. Saya bagi Makasih. chat ya Bapak Ibu ya. Ya. I itu ada lagi Bapak Ibu yang kurang jelas? Boleh. Ini Untuk Pak Muhammad ini, Bu, Ridhan sudah selesai ya Pak ya. kalau masukkan password ini apa, Bu? Oh iya, passwordnya kuisis keren. Bu Rati boleh Oh, bantu saya di room chatnya diketikkan untuk. Ya, sudah saya ketikkan Bu di kuisis Oh sekarang. sudah ya. Oh iya, itu passwordnya kuisis keren huruf kecil semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan ke Bapak Ibu. Saya kembalikan ke teman-teman atau ke Ibu moderator yang di depan tadi ya. Gimana Ibu Rati? Baik, Bapak Ibu, ini langsung ingin dikerjakan sekarang atau mau dilanjutkan nanti setelah ini ditutup sampai kesempatannya sampai hari Jumat kan tadi Bu ya? Ya, itu kami serahkan kepada Bapak Ibu. Kalau mau sekarang silahkan, kalau sampai nanti hari Jumat juga tidak apa-apa. Jadi ini kesempatannya masih cukup ya untuk Bapak Ibu mengerjakan. Kalau lebih cepat lebih baik karena sertifikatnya juga akan segera diterima kalaunya segera selesai seperti itu. Saya satu lagi Bapak Ibu, insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikat lagi. Jadi itu yang diterbitkan oleh BPMP Kalsel seperti itu, tapi tidak langsung hari ini ya Bapak Ibu ya, karena ada prosesnya. Jadi nanti kita akan infokan distribusi sertifikatnya seperti apa selanjutnya. Gitu, Bu. Silakan Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi dari peserta? Saya persilahkan. Jika memang tidak ada dan dirasa sudah cukup jelas untuk mengerjakan uji kompetensinya, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu istirahat di rumah dan yang ingin mengerjakan besok masih ditunggu sampai hari Jumat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat untuk memberi kebaikan, meningkatkan kompetensi kita untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Badri Hasul sebagai super trainer di Kalimantan Selatan. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.